Bentar, ini hal yang aku buka ini di channel ini ya. Di channelnya Erisu aja ya. Pertama kali ya, aku itu pernah dipacari oleh salah seorang laki-laki di Taiwan. Orang Taiwan ya, tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, karena konteksnya di sini ini kita cuma deket ya. Jadi aku mengorbankan rahasia aku demi kontennya Mas Eris. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Risu. Asik. Nah teman-teman, ini tadi saya kan barusan bikin konten untuk bikin apa tadi, rujak buah. Iya. Nah kebetulan teman-teman masih lagi foto-foto. Saya mau sedikit curcol sama Mas Aldivo nih, karena dalam hati saya benar-benar ya, sebenarnya saya sudah lama sekali menyimpan pertanyaan ini karena saya belum kenal lama sama Mas Aldivo. Siapa yang menyimpan cinta ya Mas? Bisa jadi ya. Saya sudah lama sekali menyimpan pertanyaan ini karena saya belum lama kenal, jadi saya takut menyakiti perasaannya Mas Aldivo. Gini Mas Aldivo, di beberapa kontennya Mas Aldivo itu banyak komen-komen yang menurut saya ada jadi big question gitu loh. Nah terus Inggris itu. lagi saya juga banyak teman-teman yang lain bilang Mas Aldivo itu bener-bener cewek atau memang mantan cewek atau bagaimana? Nah ini pertanyaan yang dulu karena dari awal memang saya pikir memang Mas Aldivo itu laki-laki gitu kan, tapi dari segi suara, dari segi kadang kecantilan, apalagi saya kemarin tuh masuk ke Yang besar kamarnya, nggak kesangean ya. saya masuk ke kamarnya ada aneh, ada banyak kotak make up dan itu lengkap banget, cewek aja kayaknya kalah. Nah mumpung lagi suasananya agak redup-redup gini, ada enak buat untuk curcol gitu. Gimana Mas? Jadi memang kemarin ada salah satu YouTube di vlognya Saryok ya. Saryok. Itu bilang aku mengakui bahwa aku tuh perempuan. Memang seperti itu di vlognya itu. Tapi memang itu sih sebagian untuk untuk lucu-lucuan aja sebenarnya. Memang aku dulu pernah menjadi perempuan dalam tanda kutip ya. Bukan aku itu perempuan atau mungkin bukan dari laki-laki terus operasi kelamin menjadi perempuan, enggak. Memang aku pernah menjadi perempuan dalam masyarakat dan dalam hal pekerjaan juga sih, makanya aku benar tanda kutip seperti itu. Karena gimana, dari dulu kalau masalah suara memang mungkin orang dengar suara aku kayak gini dikiranya perempuan kali ya, kalau kita nggak saat aku ngomong gitu. Nah jadi nggak ada vibra gede gitu, nggak. Nanti aku asli suara begini dari kecil. Itu memang aku ingat banget loh, dulu pernah aku tuh dulu dipakein aku dulu pernah banget dipakein baju perempuan sama aku. Beneran? Serius, itu kalau nggak salah umur, pokoknya aku masih ingat banget, aku masih kecil. Aku ingat banget bajunya tuh baju anak-anak yang kayak yang mekar panjang gitu loh, yang mekar-mekar gitu, kayak princess lah. Nah betul, aku waktu dipakein, aku pikir setelah gede kok gara-gara itu. Aku juga enggak juga, karena aku dari kecil udah kayak ada sifat perempuan, tapi memang aku baru berani muncul bahwa gimana ya bisa all out dengan diri itu setelah Mas Aldivo ini sendiri. SMA aja, karena didukung oleh pekerjaan, nyanyi segala macam. Nah kalau memang teman-teman itu bertanya-tanya Mas Aldivo ini memang banyak banget ya komentar ya. Iya, Mas Aldivo ini perempuan tuh cowok cewek sih gitu. Karena aku juga udah ngejelasin cowok, tapi mereka malah tapi kok suaranya gini seperti itu. Dulu malah aku lebih nggak seperti ini ya. Dulu aku malah agak gemukan, lebih putih lagi, terus malah agak cabi-cabi. Itu malah kalau menurut aku lebih feminim banget. Dulu aku keluar aja pakai helm gitu ya. Itu banyak orang manggil aku tuh Mbak. Apalagi kalau di pom bensin. Mungkin karena pakai celana pendek terus nggak ada bulu-bulunya dulu gitu ya. Dulu nggak aku penampilan dulu nggak ini. Bukan, maksud aku tuh nggak sesantai sekarang. Dulu aku tuh yang pakai celana panjang, terus dia lebih ke Korean lah. Maksudnya lebih menjaga penampilan. So, aku tuh dulu sekolah ya, aku tuh pakai make up loh, pakai bedak tebel. Sama terus gurunya nggak di, karena aku make upnya bagus, bukan aku make upnya yang ala-ala gitu ya. Bukan, tapi make upnya tuh kelihatan bagus, kelihatan cute. Ada profesional lah gitu ya. Jadi aku pakai eyeshadow juga warna coklat, pakai pemerah pipi warna orange, pakai masker. Terus tapi pakai ini juga, bulu mata juga. Iya, kalau sekolah kan nggak mungkin dong saya. Nah setelah itu memang dari dulu aku seperti itu. Jadi
namanya, terus didukung lagi ya. Orang mungkin teman-teman bertanya seperti itu, jadi nggak percaya, aku nggak percaya gitu. Kadang kalau nonton video aja nggak lihat mukanya kan dikiranya laki-laki, ya dikiranya perempuan gitu. Makanya dan alasannya kenapa aku ngomong bahwa aku dulu pernah menjadi perempuan itu memang betul. Oke, berarti dalam tanda kutip pernah menjadi perempuan itu dalam hal tanda kutip Ini pekerjaan. aku ceritain Benar. dulu itu. Tapi mohon maaf, sekarang dijawab. Bener laki-laki apa perempuan, intinya itu aja. Atau kalau pernah jadi perempuan itu tanda tanya ya, Dulu apakah itu kan dia ini. operasi? Diganti punya apa namanya, punyanya bebek. Oke. Apa namanya? Aku tuh laki-laki. Oke. Iya. Ingat ya, Mas Aldivo laki-laki. Orang-orang juga akan bertanya-tanya kayak kok jawabnya kok gitu dia, mestinya jawab aku enggak. Iya. Aku ceritain di sini, konteksnya di sini aku cerita bahwa aku dulu pernah menjadi perempuan itu kena begini. Aku dulu di Taiwan kerja sebagai apa namanya? Kerja sebagai TKI kan waktu itu. Oke. Nah, Tahun berapa? tahun 2014, Sampai 15, 16. 16. Soal. Oke. Jadi kalau teman-teman ya di YouTube kalian klik Bagus Aldivo. Jadi namaku dulu bukan hanya Aldivo, tapi kalian klik Bagus Aldivo, di situ banyak banget video-videoku lama yang masih dalam perempuan nyanyi itu. Berarti Banyak. konteksnya memang dalam pekerjaannya. Iya. Terus Dandanya karena dalam waktu itu pekerjaan. aku kan di pabrik kerjanya. Karena mungkin setelah 6 bulan itu kan aku dan satu temanku satu pabrik itu mereka apa ya, welcome sama aku sih nggak yang nggak gitu, jijik ya, atau iya. risih gitu. Malah kan. mereka kalau aku misalkan mau nyanyi kan aku kerjanya tuh setelah 6 bulan itu kan aku kalau setelah lembur jam setengah 9 itu kan aku pasti nyanyi ya, kadang di kayak tempat karaoke. Ya, oke. Di sana banyak orang Indonesia yang mabuk segala macam, meluk aku. Dikira cewek. Iya, Saking taunya bodinya mereka body cewek gitu. karena mereka taunya aku perempuan dan aku datang ke situ pun nggak ada yang tahu kalau aku tuh laki-laki. Sampai orang Taiwan aku naik taksi segala macam itu nggak ada yang tahu. Boleh dilihat nanti diklik aja Bagus Aldivo, di situ ada channel yang memang udah nggak bisa kebuka lagi mas, jadi udah nggak terus kepake. Nah, Terus bentar, ini hal yang aku buka ini di channel ini ya. di channelnya Erisu aja ya. Pertama kali ya, aku itu pernah dipacari oleh salah seorang laki-laki Taiwan. Orang Taiwan ya. Tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, karena konteksnya di sini ini kita cuma deket ya. Oke. Jadi aku mengorbankan rahasia aku demi kontennya Mas Deris. Ya ini ya kebetulan, Tapi bukan ini- kebetulan ya, ini luar biasa karena Mas Aldivo bisa Tapi all out ini di sini. adalah salah satu pengalaman yang buat aku ini boleh diceritain. Oh, boleh. Nah, Oke. ini adalah salah satu pengalaman yang buat aku tuh nggak bisa dilupakan. Tidak melupakan. Waktu itu kan karena Perjalanan memang hidup yang iya, ini ya. aku kan di tempat karaoke. Nah, orang Taiwan itu kan ada beberapa orang Taiwan yang memang juga pergi ke tempat karaoke itu. Aku ingat banget namanya Li Chiahao. Li Itu Chiao anak Hao. dari pensiunan, kalau di Indonesia itu ABRI lah ya. Oke. Rumahnya di Leselin itu kalau di sini tuh kayak semacam di pegunungan, daerah pegunungan. Oke. Nah, waktu itu aku ketemu. Terus kan aku konteksnya aku jadi perempuan di situ. Aku udah perempuan banget waktu itu, rambutku segini, aku kasih hair clip. Pokoknya perempuan banget. Orang nggak akan ngira kalau aku laki-laki waktu itu. Terus dia suka sama aku, dia deketin aku. Waktu aku nyanyi di situ dia tuh selalu datang deket-deket aku. Karena aku tuh nggak mungkin dong aku ngomong aku tuh laki-laki loh gitu, nggak mungkinnya gini. Aku masih ada pekerjaan yang aku jaga juga. Terus aku juga butuh uang waktu itu, jadi aku dapatnya juga uang juga di situ. Oke. Aku di malam-malam tuh kan aku kan ini mau kabur dari pabrik, ada konflik di pabrik kan. Oke. Karena aku nggak boleh pulang Keluar, malam oke. waktu itu. Aku lari nginep lah tempatnya dia. Kita tidur satu kamar, tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, karena memang aku udah ngomong bahwa orang Indonesia tuh nggak seperti orang luar negeri yang bebas banget sebelum kita menikah seperti itu. Aku udah tidur di situ, adalah pembantunya, aku tanya, dia bilang di sini ada pembantuku orang Indonesia. Hah, aku ingat banget namanya Mbak Yuli. Aku masih kontekan sampai sekarang. Sampai Itu orang kalau nggak salah Ponorogo atau Banyuwangi. Oke. Kita di situ apa namanya? Di situ aku kaget dong gitu. Aduh, nanti kalau misalkan aku ketemu sama orang Indonesia, dia tahu dong kalau Ketahuan aku dong, gitu ya. laki-laki gitu kan. Kan kita sama orang Indonesia pasti Iya. kadang nggak inget. Iya. Tapi waktu dia pagi, si laki-laki itu bakal kerja. Aku kerja dulu ya. Iya, aku bilang gitu. Nah, aku mau tanya waktu itu kamar mandi tadi di mana? Untuk rumahnya kan 2 tingkat. Aku nggak tahu kamar mandi di mana. So, aku maunya, Mbak, kamar mandinya di mana? Aku bilang, oh di bawah situ Mbak. Aku deg-degan ya. Aku nggak make up, tapi aku waktu itu semalaman nggak cepot bulu mata. Oke. Aku tidur tuh nggak nyepot bulu mata loh ya. Aku lepas pagi, aku tanya kamar mandi. Karena aku mau apa? Aku mau kerokan bulu kaki. Karena waktu itu nggak pakai. Aku waktu itu nggak pakai kayak gini bulu kaki. Oke. Dan waktu itu aku masih
nggak pakai apa yang ngarani stocking. Aku juga nggak pakai stocking waktu itu seperti itu. Aku keluar dari kamar mandi karena kena silet, aku buru-buru itu kena silet. Aku ditanya langsung pembantunya, kenapa kok mbak, kok kamu kakinya begitu? Aku bilang aku kerja di pabrik, itu kena mesin. Aku bilang nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu bahwa aku tuh laki-laki juga ternyata si pembantunya ini. Akhirnya kita beberapa hari di situ. Terus enggak, aku cuma 1 malam aja. Aku pulang lagi ke pabrik kalau disuruh pulang, dan akhirnya aku kembali ke agensi. Aku pulang, lama-kelamaan ketahuannya itu adalah waktu itu si cowok tersebut orang Taiwan itu melihat Facebookku yang Gus Aldivo. Aku lupa nutup, aku malam tuh ngantuk ya, lupa nutup akun Facebook. Akhirnya ini cerita serius, aku demi Allah aku nggak bohong ya, dan laki-lakinya nggak tahu kalau aku tuh laki-laki. Ini demi Allah, sumpah demi Allah aku nggak bohong. Aku cerita ini nggak ada bohong, nggak aku rekayasa. Dan setelah itu ketahuan, aku tuh pagi-pagi di inbox. Ngomongnya tuh Nisen bilang, dia tuh kamu tuh laki-laki tuh perempuan, kok aku lihat foto laki-laki gitu kan mirip sama kamu gitu. Aku langsung bangun itu gini ketahuan ya gitu. Ketahuan ya udah, aku langsung ngomong ke pembantunya bahwa mbak aku tuh sebenarnya laki-laki gitu, dan dia udah kayak ada tanda-tandanya waktu itu. Sudah pernah merasa kepikiran ini sebenarnya cewek atau cowok gitu kan? Karena aku dandanya tuh kan beda sama orang-orang Indonesia di sana. Maksudnya aku dandanya terlalu menor lah gitu. Bukan, tapi bagus, dan aku tuh bagus. Nah, ada fotoku yang ada perempuan-perempuan dulu. Nanti coba aku cari kalau masih ada ya. Dikirim ya. Iya. Dan waktu itu aku akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan ya udah. Tapi ada satu lagi nih ya cerita ya. Ada salah satu TKI orang Indonesia namanya Mas Yayan, itu orang Jawa Tengah. Itu juga kenal aku di karaoke. Dia juga suka sama aku, dan dikirain cewek juga. Iya, dan dia punya istri. Waduh. Sampai pernah waktu itu aku minjemin uang karena dia butuh beneran, tapi dikembalikan udah. Sampai kiranya aku tuh perempuan, sama istrinya cemburu. Udah, kamu kalau deket sama dia, aku pulang ke Indonesia karena sama-sama menjadi TKI. Di luar sana dulu. Iya, betul. Ini ada pengalaman yang terus karena melihat Mas Aldivo atau mengetahui Mas Aldivo ini cowok, tapi putus hubungannya pun dengan baik-baik ya, maksudnya nggak ada konflik apa-apa. Yang mana? Sama yang dua-duanya. Kalau yang sama orang Taiwan Taiwan. Baik-baiknya gini aja, dia udah tahu bahwa aku waktu aku liburan sama bareng-bareng banyak TKW satu PT kan ada perempuan banyak tuh. TKW sama teman-teman satu PT dulu. Mereka kaget karena waduh, kok udah jadi perempuan di Taiwan, terus kok udah bawa gandengan laki-laki orang Taiwan. Mereka pasti kaget dong. Dia tahu nggak siapa namanya laki-lakinya bahwa Aldivo ini laki-laki. Terus aku sampai dilempar sama minuman sama temanku perempuan itu. Dia kaget karena kagetnya kok sekarang begini gitu. Kalau masalah putusnya ya diputus aja, putus ya udah, kamu laki-laki harus apa? Ada kata-kata yang begini, aku sebenarnya sayang sama kamu, aku suka sama kamu, tapi kenapa sih kamu laki-laki? Tapi kalau yang sama orang Indonesianya itu, yang Mas Yayan ini, sampai sekarang pun aku berteman juga di Facebook juga. Ya udah, dia tahu. Ya udah, nggak ada masalah nggak ada sih. Maksudnya istrinya juga udah tahu, cuma istrinya ada WA dulu pernah WA, aku tuh nggak nyangka kamu tuh laki-laki, karena kita udah pernah ketemu. Waktu dia masih cemburu itu kita pernah ketemu, kita juga ketemu, hai, kita cipika-cipik. Dia nggak sadar bahwa aku tuh laki-laki, nggak tahu lah, pastinya nggak tahu. Nah, dari semua cerita ini saya kembali ke satu pertanyaan yang mungkin banyak pertanyaan teman-teman di sana. Dari kondisi dulu-dulunya pekerjaan Mas Aldivo berdandan cewek, terus Mas Aldivo dengan mungkin kebiasaannya mungkin lebih ke feminim, mohon maaf ya, dari pihak keluarga sendiri benar-benar menerima itu apa adanya dan menjadikan kelebihan Mas Aldivo, atau memang ada sedikit rasa gimana gitu? Kalau ya pastinya kalau misalkan orang tua melihat anaknya yang katakanlah menyimpang ya, kalau misalkan orang kan kok menyimpang gini seperti apa namanya, seperti perempuan gitu ya, pasti orang tua nggak akan menerima 100% itu, enggak. Tapi dalam konteksnya bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa membahagiakan orang tua, dan kita buktikan aja dengan kita kerja, kita berkarya, kita bisa memuliakan orang tua, memberikan kepercayaan orang tua bahwa ya udah, aku tuh anak baik kok.
Jadi intinya gini teman-teman, kita tidak bisa merubah diri kita untuk menjadi orang lain. Karena Iya. kalau sudah terlahir seperti Apalagi ini, merubah diri kita seperti kemauannya orang lain. Nah, karena kita juga nggak bisa memilih kita diciptakan seperti betul. apa. Mas Aldivo sendiri mungkin tidak bisa memilih harus diciptakan seperti Iya. ini. Tetapi karena kondisinya sudah seperti ini, Mas Aldivo berusaha untuk menikmati, sudah berusaha untuk bukan membiasakan, tetapi lebih menerima. yang Menerima Mas aja Aldivo bahwa ya ada. udah aku sekarang tuh kayak gini. Masa aku tuh kayak gini. Jadi pernah ya suatu saat pasti kita berpikir bahwa kok aku tuh dikasih kayak gini sih, maksudnya Oke. sesuatu yang kayak gini itu pernah gitu. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang indah di balik itu semua. Oke. Dan mungkin tidak banyak teman-teman yang lain mempunyai berkah atau rezeki seperti Mas Aldivo. Meskipun dengan kondisi seperti ini tidak bisa dicontoh juga rezekinya dari orang lain. Jadi kita bisa belajar dari Mas Aldivo, terimalah dirimu apa adanya dan nikmatilah Betul. dirimu Betul. sebagaimana kamu diciptakan selama penting- tidak melanggar Iya. norma dan Dan moral yang yang penting berlaku. jangan terlalu kayak misalkan aku pesan-pesan buat teman semuanya di sini yang mengalami hal kayak aku, misalkan maaf mungkin ya deh, ya udah gitu ya. Jadi Oke. kita harus berpedoman bahwa kita dilahirkan sebagai apa. Jadi Oke. jangan sampai kita terlalu membuat masyarakat tuh memandang kita tuh Rendah negatif gitu ya. juga. Jadi buktikan aja dengan kita apa adanya kayak gini, kita selalu berkarya. Oke. Gimana, sudah menceritakan? Udah jadi pulang semua udah juga tahu ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi, mungkin 1-2 nggak masalah ditanya sih. Oke. Itu kita real ini hanya ada di vlognya Harry Harry Su. Su. Satu lagi pertanyaan sebelum saya tutup. Hmm. Mau nikah sama cewek atau cowok? Ada orang nonton nggak? Nggak ada. Ini sebenarnya kita di tengah sawah. Karena Nggak sudah. ada. Pastinya karena aku laki-laki ya. Oke. Menikahnya dengan perempuan. Kalau masalah kapannya itu Belum tahu. itu rahasia aku sendiri. Aku nggak mau mendahului suatu yang apa. Tapi yang pasti kita hidup kan harus berumah tangga. Kita Benar. harus punya keturunan gitu. Iman nanti siapa ada yang mewarisi YouTubeku ini? Oh, Ya kan? iya, iya. Dan Karena meskipun dengan kondisi seperti ini, Mas nanti kalau aku Aldivo, berani nikah sama laki-laki, saya. meskipun seperti ini, Mas Aldivo tetap ingin punya Tetap kita harus keturunan, punya tetap pendirian gitu menikah. aja. Dan mungkin buat teman-teman yang mencari jodoh dan sekiranya cocok seperti Aduh, kok kayak kau Mas cari jodoh Aldivo, banget ya. bisa komen di YouTube channel saya. Oke. Mungkin terima kasih Mas Aldivo Sama-sama, sudah all out sip. di Oke. konten saya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya pamit dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Aldivo sudah memberikan waktu dan ruang di konten saya. Semoga Mas Aldivo semakin sukses, Terima semoga kasih. semakin banyak orang yang mencintai Mas Aldivo apa adanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu ikuti channel saya dan saksikan video-video saya berikutnya. Dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.